Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah, hari ini kita belajar BMR bersama Ustazah Vina ya. Jadi anak ustazah, materi kita hari ini yaitu santun berbahasa. Silakan disimak ya video ustazah. Sebelum kita mulai materi kita, ustazah akan membacakan pantun. Tepak emas di dulang suasa, siri dikunyah seri perkasa, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Pantun yang kedua, kain dilipat menurut corak, corak bukan rupa biasa, jagalah bahasa jangan dirusak, rusak bahasa bangsa binasa. Anak-anak ustazah, dua pantun yang ustazah bacakan tadi yaitu menyatakan bahwa budi dan bahasa adalah sebagai tanda jati diri bagi orang, puak, kaum, suku, dan bangsa. Jika ada orang yang baik budi serta lakunya, namun bahasanya kasar, maka belum patut disebut sebagai orang yang baik. Begitu pula, jika ada orang yang santun tutur kata bahasanya, namun buruk budi dan lakunya, tidak tepat juga disebut sebagai orang yang baik. Jadi, anak-anak ustazah, orang yang baik adalah orang yang baik budi lakunya serta baik pula tutur kata dan bahasanya. Anak-anak ustazah, dalam berbahasa kita tidak hanya dituntut untuk memilih kata-kata yang baik, namun juga harus dengan suara dan ucapan yang baik pula. Maka dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama bahasa mendaki, yang kedua bahasa mendatar, yang ketiga bahasa menurun. Yang pertama yang kita bahas yaitu bahasa mendaki. Bahasa mendaki adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang lebih tinggi taraf kedudukannya daripada kita. Misalnya, ketika bicara kepada orang tua dan guru, kita tidak sopan bila menyebut mereka dengan perkataan engkau atau kamu. Yang kedua yaitu bahasa mendatar. Bahasa mendatar adalah bahasa yang digunakan terhadap orang biasa atau terhadap orang yang setara kedudukannya dengan kita. Misalnya, saat hendak memberi perintah kepada teman sekelas, alangkah baiknya jika kita meminta tolong atau dengan menanyakan apakah dia tak sibuk atau punya waktu untuk membantu kita. Yang ketiga yaitu bahasa menurun. Bahasa menurun adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih muda atau terhadap yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Misalnya, menyapa orang yang lebih muda umurnya daripada kita dengan sapaan adik. Anak-anak ustazah, bagaimana cara kita bertutur kata dan bahasa, orang akan dapat menilai baik atau buruknya sifat asli diri kita. Apabila santun berbahasa, maka hal itu dapat mencerminkan jati diri dan budi kita yang baik pula. Untuk tugas anak-anak ustazah, jawablah pertanyaan di bawah ini.
Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mengerti ya apa yang sudah ustazah sampaikan. Terima kasih anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.